saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah anugerah terbesar yang menyinari hidup kita. Betapa besar anugerah Allah dan kasih-Nya yang terus bertambah dalam kita. Mari kita katakan, Aku ada sebagaimana Aku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Mu. Dalam segala kelimpahan, Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dan semakin hari semakin bertambah saat kami mau duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami bagaikan rusa yang haus, yang rindu akan aliran sungai-Mu. Saat ini nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua, untuk kami mengalami kelegaan di dalamnya. Terima kasih Tuhan,
Pakailah hamba-Mu yang hina-hina ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat perpanjangan lidah-Mu, untuk kami menerima berkat-Mu, bahkan khususnya untuk hamba-Mu sendiri diberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan, penuhi ruangan ini dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan-Mu, agar si jahat tidak mengambil alih damai sejahtera sukacita dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kini kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari Matius 6 tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam beberapa minggu yang lalu secara berturut-turut kita diajak untuk melakukan agar dapat mewujudkan doa Bapa kami, doa yang sempurna, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai landasan dari semua kehidupan doa kita. Ya, kita tahu ya bahwa doa Bapa kami itu langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita sedikit kembali ke awal. Kalau beberapa minggu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala bagaimana doa Bapa kami, poin-poinnya, tetapi saya mau sedikit kembali ke awal. Bagaimana doa Bapa kami itu adalah doa yang terlengkap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena dia mempunyai struktur atau urutan yang sempurna. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya, dan seharusnya doa kita memang harusnya strukturnya itu atau urutannya itu seperti doa Bapa kami. Kalau saya lihat di dalamnya itu ada 4 struktur dari doa Bapa kami yang perlu kita cermati dan menjadi dasar dari setiap doa kita. Apa 4 struktur itu? Di situ ada yang pertama, diawali dengan salam. Lalu yang kedua, itu adalah 3 permohonan bagi Allah. Lalu yang ketiga, itu 4 permohonan bagi manusia. Dan yang keempat, urutannya itu ditutup dengan pernyataan penyerahan diri dan juga pengakuan akan kerajaannya. Kalau kita lihat dari yang pertama, bagaimana dari awal kita berdoa sesuai atau seturut seperti doa Bapa kami, seharusnya kita dari awal kalau kita berdoa jangan langsung ke permohonan kita. Yang benar itu kita sapa dulu Tuhan, Bapa kita. Kita sapa dengan Bapa kami yang ada di surga. Bagaimana kita bisa mengungkapkan seperti seorang anak dengan bapaknya, hubungan yang intim, hubungan yang mesra, tetapi penuh hormat. Bukan berarti kita sudah berhubungan intim atau berhubungan mesra dengan Tuhan lalu kita boleh pulang ajar. Kita tetap harus menghormati Tuhan. Kita sapa dia, Bapa kami yang ada di surga. Kita akui kedudukannya, bahwa dia sungguh ada di atas, di tempat yang maha tinggi. Dia berada di surga yang mulia, dan kita sebagai anak-anaknya menyapa dia. Lalu yang kedua urutannya 3 permohonan bagi Allah. Bukan langsung bagi kita dulu, bukan langsung bagi manusia dulu. Tuhan tahu kebutuhan kita.
dan kita pun harus menyatakannya. Tapi lebih baik kita menyatakan dulu permohonan bagi Allah. Dikuduskanlah namamu. Kita mengakui Dia adalah Allah yang kudus, namanya sungguh mulia. Lalu datanglah kerajaanmu. Minggu lalu disampaikan oleh Ibu Gembala, datanglah kerajaanmu. Dan yang ketiga, permohonan bagi Allah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yang nanti akan kita bahas. Lalu urutan yang keempat baru masuk ke permohonan kita sebagai manusia. Ada 4 permohonan bagi manusia. Yang pertama dan yang mendasar, gak usah kita minta macam-macam dulu. Gak usah kita minta harta kekayaan, kemewahan. Tapi yang pertama, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang menjadi dasar kebutuhan kita? Tidak lain dan tidak bukan makanan, tetapi dikatakan makanan yang secukupnya. Mungkin minggu depan ini akan dibahas oleh Ibu Gembala. Lalu ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta ampun dulu agar kita layak menerima berkat dan permohonan kita dari Tuhan. Lalu yang keempat, pada urutan yang ketiga ini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itulah urutannya. Lalu kita tutup dengan penyataan iman kita untuk kuasa, kerajaan dan kemuliaan Allah, yang berbunyi yang selalu kita katakan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah. Jadi kalau kita pun berdoa pribadi untuk keperluan kita, kebutuhan kita, apa yang kita harapkan, step-stepnya itu harusnya seperti ini. Kita memuliakan Tuhan terlebih dahulu, kita sapa Tuhan dulu, baru kita nyatakan kemuliaannya, baru kita permohonan pribadi kita. Kadang-kadang belum apa-apa kita udah minta yang untuk diri kita langsung, tanpa kita pikirkan yang lain-lain. Itulah keegoisan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meneruskan rangkaian khotbah dari doa Bapa Kami, di mana minggu lalu Ibu Gembala sudah menyatakan datanglah kerajaanmu, maka pada hari ini kita akan melanjutkannya dari Matius pasal 6 ayat 10, tapi bagian B-nya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian ini jadilah kehendakmu adalah bagian yang sulit untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Kenapa sulit? Karena di dalamnya membutuhkan pengorbanan yang besar dari diri kita, dan kita harus menerima apapun yang terjadi atas diri kita dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita nggak mau seenaknya kita. Oh Tuhan, aku maunya sukses. Oh Tuhan, aku maunya untung. Oh Tuhan, aku maunya dapat ini, dapat itu. Tapi kenyataannya, jika Tuhan memberikan jauh di luar apa yang kita harapkan, bagaimana? Itulah kenapa dibilang sulit. Karena kita biasanya menuruti kehendak kita sendiri, bukan kehendak Bapa. Kalau kehendak kita itu biasanya itu sesuai dengan selera kita. Tahu kan selera manusia? Selera yang rendah, selera dunia, yang semu, yang sementara. Kita jarang kali berpikir untuk hal-hal yang abadi, untuk hal-hal yang kekal.
tapi kita hanya berkutat, berambisi untuk mencapai apa yang kita inginkan di dunia ini. Standar dunia yang ada dalam pikiran kita itu biasanya standar yang rendah. Bahkan tujuan kita terkadang itu motivasinya itu salah. Tujuannya itu untuk pamer. Oh, kalau udah punya mobil pamer. Oh, kalau udah punya rumah mewah pamer. Dan sebagainya. Bahkan juga ada yang dipakai untuk balas dendam. Berapa banyak yang mengalami kepahitan, sakit hati karena dihina, karena dikecilkan, karena direndahkan. Lalu dalam hatinya, awas ya, suatu saat nanti saya dapat berkat, saya balas perbuatan kamu. Jadi kita menerima berkat itu untuk balas dendam. Berapa banyak kita mau balas dendam? Suatu saat nanti balas perbuatanmu. Aku juga punya nanti. Roda berputar, roda kehidupan berputar. Ingat ya, sekarang kau kaya, aku miskin, nanti terbalik. Lalu ada dendam. Ya cari kekayaan sebisa mungkin untuk melampiaskan dendamnya. Bahkan juga ada yang menjadi sombong. Oh, kalau udah punya sesuatu sombong. Apa yang sekarang disebut bahasa kerennya flexing, pamer. Bahkan juga setelah sombong menjadi egois. Kita menjadi orang yang egois. Udah gak dipandang lagi tuh orang di sekelilingnya. Bahkan saudaranya sendiri udah gak lagi dilihat karena udah egoisnya. Aku yang capek kok cari uang, aku yang berusaha kok, sampai kamu yang ikut enak. Jadi tujuan dan motivasinya itu juga Tuhan melihat. Kalau kita tujuan motivasinya untuk yang salah, ya siap-siap kita semakin kecewa. Dan kita lebih mengutamakan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Itulah problema yang tersulit. Bagaimana bisa kita mewujudkan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi kita diberikan kehendak bebas atau free will. Kita punya hak untuk memilih. Dan jujur, sebagai manusia berdosa, kalau disuruh memilih, kita akan lebih condong untuk memilih melakukan yang mengenakan daging kita, bukan menuruti roh. Dan kita tahu biasanya perbuatan daging akan melahirkan dosa. Oleh sebab itu di dalam Matius 26 ayat 41 bagian B dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging kita lemah, maunya yang enak, maunya yang nyaman. Itulah keinginan daging. Dan ironisnya kita lebih sering kalah dalam kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak kejadian yang kita alami, mungkin dari jawaban doa atau sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mana banyak kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, misalnya ada keluarga kita yang sakit, orang tua, lalu kita berdoa, sungguh-sungguh kita berdoa, pasti harapannya ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi kenyataannya beda. Jawaban doanya sakitnya semakin parah, bahkan kematian yang terjadi. Jika itu yang terjadi dan kita alami, gimana perasaan kita?
Atau mungkin yang sekolah, yang kuliah, sudah belajar mati-matian, belajar keras, tetapi hasilnya, nilainya tidak mendapatkan hasil yang bagus, yang mengecewakan. Lalu putus asa, malaslah aku belajar, percuma aku belajar, bangun subuh udah belajar, udah pusing kepala sampai malam, besok ujian. Itu ujian hasilnya ya nggak merah sih, hampir merah gitu. Akhirnya putus asa. Apalagi lihat kawannya bagus nilainya, yang kelihatannya jarang belajar bagus nilainya. Aku yang belajarnya rajin, kecil nilainya, kurang bagus. Mulai ada tawar hati. Apalagi yang bekerja, yang berdagang, sudah berjuang dari pagi sampai malam berdagang keliling kemana-mana, tapi hasilnya tidak memuaskan. Bahkan tidak ada untung yang didapat. Lalu bisakah kita menerima semua itu? Apakah kita masih bersyukur akan apa yang terjadi dalam hidup kita? Harusnya kita sudah selamat aja sampai rumah, kita harus bersyukur. Sekalipun dagangan kita, usaha kita tidak menghasilkan apa yang kita inginkan, tapi kita nggak pernah mengingat keselamatan kita. Yang kita pikirkan dagangan, kok nggak laku ya? Udah capek, udah kena matahari, bahkan kena hujan, nggak ada yang terjual. Lalu udah mulai kita menggerutu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak mudah kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Tidak segampang apa yang kita ucapkan, jadilah kehendak-Mu. Belum lagi kita tidak mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita melepaskan keinginan kita, merelakan kehendak kita yang indah-indah. Itu sangat berat. Mungkin kalau kita bisa mengerti maksud Tuhan, kita bisa terima dan tetap bersyukur walau apapun yang terjadi. Seperti Ayub, ya kan? Ayub dikasih sengsara, hartanya habis terbakar, kambing lembunya habis juga pada mati, anak-anaknya pun mati, semuanya hancur, sampai istrinya menutupi dia, dan dia pun sampai kena penyakit kulit yang luar biasa, tapi tetap dia bersyukur. Jangan kan kayak Ayub, kita baru dikasih cobaan sedikit aja udah, Tuhan, gak kuat Tuhan, udahlah aku ambil jalan pintas saja lah. Gak gampang Bapak Ibu. Kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Kita sudah melepaskan semua keinginan kita, tapi kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan seringkali kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita itu 180 derajat berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita mau dapat untung, keinginan kita mau dapat untung, tapi kita baru untung. Dagangan gak laku, jatuh pula dari sepeda motor, pulang lecet-lecet, dorong juga sepeda motor, rusak, sudah jatuh, tertimpa tangga. Jadi bagaimana kita bisa berkata dengan iman dan percaya kita, jadilah kehendak-Mu? Bagaimana kita bisa berkata demikian? Dalam hal ini kita harus tahu, kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan secara mendalam. Dengan cara apa?
kita dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan secara mendalam. Dengan cara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bangun mesbah doa kita. Bangun pagi-pagi sebelum ayam berkokok, kita bangun. Kita berdoa. Kalau berdoa, seperti tadi saya bilang, doa Bapa kami, jangan melulu permintaan kita. Kita nggak mempedulikan Tuhan. Terus kita tuntut Tuhan. Tapi kita coba luangkan waktu kita. Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, dalam hidup saya? Diam sejenak dalam keheningan. Kita rasakan hadirat Tuhan. Lama-lama kita punya kepekaan untuk dapat menangkap maksud Tuhan hidup kita. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Jadi kehendak Tuhan itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lanjutkan lagi membacanya dari kalimat yang tadi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Inilah kehendak Bapa itu. Jadilah di bumi seperti di surga. Kita tahu apa yang ada di surga. Keadaannya, situasinya, suasananya, kondisinya. Dan keadaan, suasana, kondisi yang ada di surga itu, itulah yang Tuhan inginkan terjadi juga di bumi ini. Bagaimana bumi ini bisa terasa seperti surga? Suasananya, situasinya, kondisinya seperti di surga. Kalau kita tahu di surga itu penuh damai. Betul atau betul? Di surga itu penuh damai, tenang, sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sedangkan kalau kita bandingkan apa yang ada di bumi itu banyak keributan, ya kan? Kemarin di Jakarta aja ribut besar sekali. Banyak pertikaian, banyak penderitaan, iri hati, duka cita, bahkan banyak dosa di mana-mana, dan dosa itu yang menjadi penghalau bagi kita dari kemuliaan Tuhan. Itulah perbandingannya antara sorga dan bumi. Dan Tuhan ingin kehendaknya terjadi di sorga, jadi di bumi. Bumi itu seperti sorga. Lalu bagaimana kita dapat mewujudkan kehendak Bapa tersebut? Bagaimana? Jawabannya dimulai dari diri kita sendiri. Jangan kita berharap orang lain yang berubah duluan, berubah seperti yang kita mau. Oh, aku maunya dia seperti ini. Oh, dia harus berubah. Oh, dia harus turut seperti ini. Kalau yang saya omong harus dilakukan. Bukan seperti itu. Tapi kita harus memulainya terlebih dahulu. Kalau kita hanya mengharapkan orang lain berubah terlebih dahulu, percayalah, kita akan semakin stres, kita akan semakin kecewa, dan juga kita akan semakin buruk keadaan kita. Karena apa yang kita harapkan terjadi itu tidak terjadi, dan tidak akan pernah terjadi. Apalagi kalau kita sendiri tidak mau berubah di dalamnya. Kita berharap orang lain berubah, kita sendiri nggak mau berubah. Bagaimana bisa terjadi?
Kita harus menjadi pionir, perintis, pemulai. Kita yang memulai terlebih dahulu. Walau terkadang sakit, rasanya sakit sekali. Sakit karena kita harus melepaskan semua kepentingan kita. Kita harus menyangkal diri kita, memikul salib seperti yang Tuhan katakan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai firman-Nya. Itu sulitnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau melakukannya, pasti kita bisa. Oleh sebab itu, ada 3 poin yang saya dapatkan dan bisa kita lakukan untuk menciptakan sorga di tengah-tengah bumi ini. Ada 3 poin yang saya dapatkan. Yang pertama, sadari bahwa kita hanyalah hamba. Kita hanyalah hamba. Lukas 17 ayat 10. Hanya kalau saya aja yang bicara kurang berinteraksi ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayatnya bisa dibacakan dengan suara yang keras. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10 bisa dibacakan. Demikianlah juga, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang dikatakan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Ya, kita ini hamba. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai Tuhan yang kita anggap Tuhan, kita ini hamba. Apa yang kita lakukan, ya itulah. Bahkan setelah kita melakukannya, tadi dikatakan, kita harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apa yang harus kami lakukan? Wujudkan kehendak Allah dalam bumi ini. Itulah yang Tuhan mau. Kita ini hanya hamba. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali posisi kita terbalik dengan Tuhan. Kita seperti atasan, Tuhan seperti bawahan, seperti ajudan kita Tuhan, seperti pesuruh kita. Dan tanpa sadar seringkali kita melakukan hal itu. Kita hanya mau enaknya aja, menerima apa yang kita inginkan, dan mendapatkan segalanya sesuai dengan kehendak kita. Kehendak kita, maunya ini, maunya itu. Bingung Tuhan. Yang satu belum dikabulkan, yang satu lagi udah kita minta. Bingung Tuhan. Bahkan luar biasa kita ya, kalau mau tidur, Tuhan saya mau tidur malam ini, Tuhan jagain saya selama saya tidur. Tuhan menjaga kita selama kita tidur. Luar biasa. Coba kita renungkan ini. Hanya kehendak kita saja yang mau kita utarakan, yang mau terjadi. Jika demikian, bagaimana kehendak Tuhan bisa terwujud? Kalau kita hanya memaksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita saja. Kita menjadi kontradiksi dengan Tuhan. Kita seperti ada pertentangan dengan Tuhan. Alih-alih kita mewujudkan kehendak Tuhan, malah kita melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Gimana kita bisa dibilang seturut dengan kehendak Tuhan?
Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi kalau nggak terkabul, marah, kecewa, Tuhan disalahin. Kita harus menyadari kalau kita adalah hamba. Kita ini hina sekali. Bahkan kalau kita pikir lebih dalam lagi, renungkan lebih dalam lagi, bahkan jauh lebih hina dari apa yang kita bayangkan. Kita ini di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak punya hak apapun untuk menolak apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita adalah hamba. Dan kita melakukan hanya yang harus kita lakukan. Itulah kalau kita adalah hamba. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, kita itu hanyalah ciptaan. Kalau hamba masih bisa, hamba pun sebenarnya sudah lulus ya, sudah keset kita itu bagi Tuhan, sudah ada artinya. Tapi ini dikatakan lagi kalau kita sadari kita itu adalah ciptaan. Tuhanlah yang berkuasa penuh atas hidup kita. Sadari itu. Jangan hanya karena kita punya kehendak bebas lalu kita menjadi lawan bagi Tuhan. Kita menjadi kurang ajar. Kita menjadi orang-orang yang durhaka. Oleh sebab itu, sebelum nyawa kita lepas dari raga kita dan sebelum semuanya terlambat, muliakanlah Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, kita lihat bagaimana contoh teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36 dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Yesus sebagai manusia, dia adalah sebagai hamba, sebagai manusia. Dia tidak punya hak apapun, sekalipun keinginannya, kehendaknya sebagai manusia. Dia katakan, ambillah cawan ini daripadaku. Bahkan dia memuji Tuhan dulu, Bapaknya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau mau diambil cawan ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Itulah kalau kita menyadari kita sebagai hamba, kita nggak ada hak untuk menolak, kita nggak ada hak untuk melawan. Kita hanya hamba yang menjadi penurut bagi Allah, melakukan kehendak-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah kehendak Tuhan yang terbaik. Percayalah kehendak Tuhan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini sudah sering kita baca, kita sharingkan, dan kali ini kita ulangi lagi ya. Percayalah kehendak Tuhan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11. Saya minta satu orang lagi untuk membacakannya. Silakan. Yeremia 29 ayat 11. Ayo. Siapa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan hamba
yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Katakan amin. Amin. Hari depan yang penuh, itulah kehendak Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Bukan kehendak kita yang terbatas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita kurang percaya akan kehendak Tuhan yang sebenarnya yang terbaik bagi hidup kita dan masa depan kita. Ironisnya, kita hanya mengandalkan keterbatasan kita yang kita anggap dalam tanda kutip baik menurut kita. Padahal sebenarnya kehendak dan rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kita. Dunia ini semu, dunia ini sementara, gak ada yang baik. Yang baik, yang indah itu hanya sebatas daging kita, bukan roh kita. Mungkin daging kita bisa beriang-riang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi roh kita belum tentu. Kalau sudah daging kita dan roh kita mengalami sukacita, itu baru sempurna. Tapi kalau masih sebatas daging kita menikmati sesuatu di dunia ini, itu masih belum ada apa-apanya. Tapi kalau sudah sampai batas roh kita menikmatinya, itu sudah luar biasa. Dan kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Bahkan di dalam Amsal 19 ayat 21 juga dikatakan, banyaklah rancangan hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa artinya? Artinya, untuk apa kita bertekad dengan Tuhan? Kita berkonfrontasi dengan Tuhan kalau akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Banyak kita merencanakan mau begini, mau begitu, nantinya harus begini, nantinya begitu, tapi tidak kesampaian. Karena itu bukan yang terbaik Tuhan melihat. Nanti kalau kau mencapai ke sana, kau jadi sombong. Nanti kalau kau mencapai ke sana, kau menjadi egois. Makanya gak dikasih sama Tuhan. Dan itu hanya kesenangan kita, daging kita. Tuhan punya rancangan yang lebih indah, dan itulah yang terjadi. Makanya di dalam setiap tutup doa, saya senang dengan Pak Titin ya, kalau berdoa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Itulah. Kita tutup setiap doa kita itu dengan kata-kata dan berserah, tetapi janganlah kehendak kami, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini masih sama dengan Tuhan Yesus. Waktu terakhir dia mau melakukan perjalanan salibnya, penebusan yang luar biasa, dia katakan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Walaupun dia tahu, sebagai Tuhan dia tahu bagaimana rasanya jalan salib itu. Menuju salib itu penuh dengan sakit yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa menyakitkan. Tapi dia mau melakukan itu dengan taat dan setia. Dia mau mewujudkan dan menggenapi kehendak Bapa di surga. Amin. Lalu yang ketiga, setelah kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik, yang ketiga, yang terakhir, jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Karena di surga itu penuh dengan damai. Di dunia ini penuh dengan
keributan, perselisihan, pertikaian. Oleh sebab itu, untuk menggenapi kehendak Bapa, jadilah kita pembawa damai. Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Tetapi kita baca dari ayat 17 sampai dengan 21 ya, biar lebih lengkap. Silakan yang bisa membantu saya untuk membacakannya. Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan 21. Apa dapatnya kalau kamu itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Silakan Bu Om, sudah siap? Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut kebalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menunjukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya. Itu secara lengkapnya, tapi memang intinya di ayat 18, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai. Ayat 18 saya ulangi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepadamu. Dan poin ketiga ini adalah poin yang buat saya pribadi hal yang cukup sulit ya dilakukan. Karena kita harus melepaskan keegoisan kita, bahkan harga diri kita, kenyamanan kita, dan semua kehendak kita yang indah-indah yang kita bayangkan. Sedapat-dapatnya, jika itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Ini sesuatu yang cukup sulit, tetapi harus kita lakukan demi terciptanya damai di tengah-tengah kehidupan. Ingat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan di sorga itu penuh dengan damai. Dan kita harus menciptakan damai itu agar kehendak Bapa terjadi di atas bumi ini. Jujur, saya waktu mempersiapkan firman ini, saya sungguh mengalami pergumulan. Saya sedih, juga malu. Ya, bahkan waktu malam Sabtu saya menyiapkan firman ini, saya menangis di kamar sendiri. Ibu lagi ke Batam, Nadim lagi ke camp, Mary sudah tidur, nenek juga di kamar. Terus saya matikan lampu dan di kamar juga sendiri menyiapkan firman ini, dan di bagian ini saya menangis. Saya bertanya kepada Tuhan,
Apakah saya pantas menyampaikan ini? Sedangkan masalah ini sedang saya hadapi. Saya sedang bergumul dengan masalah ini. Saya ada melakukan hal yang tidak pantas, tidak berkenan. Bahkan kesannya itu malah menimbulkan keributan. Saya berteriak sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apakah saya bisa menyampaikan ini? Bahkan saya hampir saja mau mencari pengganti saya untuk firman ini. Saya sepertinya gak sanggup untuk menyatakan ini. Saya malu, saya sedih. Ya, itulah sedikit kesaksian. Tapi di dalam kemelut batin saya seperti ada berbicara dalam hati saya. Kamu jangan takut. Aku menyertai kamu. Nyatakan saja. Nanti semuanya akan pulih. Dan kamu akan mengerti apa yang akan aku lakukan bagimu. Saya seperti mendengarkan suara. Dan saya ambil keputusan, saya teruskan. Saya persiapkan firman ini. Dan inilah yang saya bisa sampaikan. Saya berterima kasih pada Tuhan bahwa tidak ada halangan bagi saya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan saya bertekad, saya tidak mau kalah dengan ego saya. Saya tidak mau kalah dengan dunia ini. Karena saya mau memuliakan Tuhan. Saya mau menyenangkan hatinya, mewujudkan kehendak-Nya terjadi di bumi ini. Dan firman ini juga akan mengingatkan saya bagaimana saya tidak hanya asbun, asal bunyi, omdo, besar, tapi ini adalah momen bagaimana perubahan yang baik terjadi dalam hidup saya. Ya, itulah sedikit kesaksian saya. Dan di akhir firman ini saya mau katakan bahwa bukan dunia ini, bukan orang lain yang harus kita tuntut untuk berubah, tetapi diri kita lah yang harus berubah terlebih dahulu sesuai dengan kehendak Tuhan, agar damai sejahtera tercipta dimulai dari kita yang menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itulah yang saya bisa sampaikan. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam bumi ini, di dalam kehidupan kita. Damai, sejahtera, sukacita yang selalu menaungi kehidupan kita dari apa yang ada dalam diri kita. Dan untuk menanggapi firman ini, saya rindu untuk kita menaikkan satu pujian. Kita menyatakan kebesaran Tuhan dan kita mau menggenapi firman-Nya. Bahwa Tuhanlah yang sempurna, rancangannya dan karyanya luar biasa. Mari Bapak Ibu saya undang juga bisa ikut bernyanyi. Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Di dalam
ada sesuatu yang Kau inginkan dalam hidup kami, agar kehendak-Mu terjadi di dalam bumi ini Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan. Kau sadarkan kami bahwa sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak punya apapun keinginan atau kehendak untuk memaksakan kehendak kami, tetapi kami sungguh ingin mewujudkan kehendak kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, biarlah kami sungguh menjadi pembawa damai-Mu Tuhan. Ampuni kami jika ada dosa, jika ada sesuatu kesombongan, keangkuhan dalam hidup kami. Hancurkan itu semua Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini. Hamba-Mu terbatas dan berhenti dalam berkata-kata. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus menaungi hati kami, mencelipkan dan membuat kami mengerti akan menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu sungguh tepat di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, untuk kami dapat terus melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang kita mendengar firman Tuhan kita katakan amin. Shalom. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh menghidupi kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan